Baik, kita akan meneruskan kisah di mana Nabi Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah ke bumi. Diturunkannya Nabi Adam ke bumi diawali saat Adam dan Hawa memakan buah khuldi di surga. Allah melarang keduanya untuk memakan buah khuldi, dan kami berfirman, "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Keduanya pun, Adam dan Hawa, terbujuk dengan rayuan iblis hingga mereka memakan buah khuldi tersebut. Maka keduanya memakan buah tersebut. Lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan, dan sesaatlah ia. Menurut Al-Imam Ibnu Al-Atsir, Adam alaihi salam awalnya menolak mengikuti bujuk rayu iblis. Namun dengan desakan Siti Hawa yang begitu kuat, akhirnya membuat Adam ikut memakan buah tersebut. Keduanya lalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menerima tobat mereka dan memilih Adam sebagai rasulnya. Kemudian Allah memilihnya menjadi rasul, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Kendati Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobat Adam dan Hawa, namun sebagaimana kehendak Allah untuk menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi, maka Adam dan Hawa lalu diturunkan ke bumi. "Turunlah kamu," kata Allah, "sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Dalam surat Al-A'raf, diusirnya Adam dan Hawa dari surga ini diabadikan pada ayat 24 dan ayat 25 surat Al-A'raf. "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan." Bersamaan dengan diturunkannya Nabi Adam dan Hawa, iblis dan ular juga diturunkan ke bumi. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarib At-Tabari radhiyallahu anhu dalam tafsirnya menerangkan, Al-Baqarah ayat ke-36 membawakan sebuah riwayat dengan sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan lainnya menerangkan, ketika Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tinggal di surga dan melarang keduanya memakan buah khuldi, iblis memiliki kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa. Namun ketika akan masuk ke surga, iblis dihalangi oleh para malaikat. Namun dengan tipu muslihatnya, iblis kemudian mendatangi seekor ular
yang waktu itu adalah hewan yang mempunyai 4 kaki seperti unta, dan ia adalah hewan yang paling bagus bentuknya. Setelah berbasa-basi, iblis lalu masuk ke dalam mulut ular, dan ular itu pun masuk ke surga, sehingga iblis lolos dari pengawasan malaikat. Karena itulah mereka semua akhirnya diusir dari surga. Syariat atau perintah untuk melaksanakan ibadah haji ini tidak hanya berlaku pada umat sekarang ini atau sejak masa Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum itu, haji telah diperintahkan kepada Nabi dan Rasul Allah terdahulu. Sebagian riwayat menyatakan orang yang pertama kali melaksanakan ibadah haji adalah Nabi Adam alaihi salam. Ketika diturunkan dari surga, Adam terpisah dengan istrinya Hawa. Sejumlah sumber menyatakan Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Dan dalam upaya mencari Hawa, Allah memerintahkan Adam untuk melaksanakan haji ke Baitullah Ka'bah di Mekah. Sami' bin Abdullah al-Maghluts dalam kitabnya Atlas Sejarah Nabi dan Rasul menyatakan Adam akhirnya berjumpa dengan Hawa di Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Setelah itu mereka berdua melaksanakan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 96, Ka'bah adalah tempat ibadah pertama yang dibangun di atas bumi ini. Bahkan menurut beberapa riwayat, Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan orang yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Adam alaihi salam. Sementara itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, Allah memerintahkan para malaikat untuk membangun sebuah rumah di bumi dan agar mereka mengelilinginya atau tawaf. Ini terjadi sebelum penciptaan Adam. Kemudian Adam melanjutkan pembangunan Ka'bah dan melaksanakan tawaf. Lalu para nabi sesudah Adam pun turun mengikuti apa yang pernah dilakukan Adam. Kemudian pembangunan Ka'bah disempurnakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama putrinya Nabiullah Ismail alaihi salam. Guru besar studi Islam Universitas Al-Azhar, Dr. Ablah Muhammad Al-Khahlawi menyatakan bahwa pertama kali dibangun oleh malaikat sekitar 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Mereka berhaji ke sana yang kemudian diikuti Nabi Adam. Saat Nabi Adam berhaji, para malaikat berkata, "Wahai Adam, sempurnakanlah hajimu. Kami sudah 2000 tahun berhaji ke rumah ini sebelum kamu." Namun pendapat ini tidak diakui, tidak disepakati oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lainnya. Itulah kisah di mana Nabiullah Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.